Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dengan tema Motivating Employees atau motivasi karyawan. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 10 anggota kelompok. Yang pertama, Randy Bagus Satrio dengan NIM 283, Riful Maulana Hamdani dengan NIM 302, Rizka Ayu Maharani dengan NIM 116, Salma Irba Waida dengan NIM 136, Sandy Diana Putri dengan NIM 321, Septiar Purwitasari dengan NIM 118, Stephen Rizky Putra Pratama dengan NIM 280, Taufikul Kamal dengan NIM 109, Yenia Kustiani dengan NIM 208, dan saya sendiri, Zidna Naila Rahma, dengan NIM 127. Nah, selanjutnya, subbab yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada rekan Randy, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Randy Bagus Satrio, NIM 283. Motivasi karyawan, motivating employees. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan mencapai setiap sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi itu. 1. Upaya. 2. Sasaran organisasi. Dan kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Riful Maulana Hamdani, NIM 302. Contoh penerapan PT Bank Sumut KCR Medan ada 2 metode motivasi yaitu motivasi langsung dan motivasi tidak langsung. Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya, sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa. B. Motivasi tidak langsung. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja dan kelancaran tugas sehingga pada karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Maharani dengan NIM 116. Saya akan menjelaskan motivasi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu motivasi positif. Adapun penjelasan dari motivasi positif adalah suatu proses pemberian motivasi atau usaha untuk mempengaruhi orang lain agar baik dan antusias dengan cara memberikan kontribusi tertentu kepada perusahaan, berupa bimbingan arah pendidikan, pelatihan, dan promosi jabatan, serta kesempatan untuk maju dan berkembang. Yang kedua yaitu motivasi negatif. Adapun penjelasannya adalah motivasi yang timbul karena adanya rasa takut terhadap sesuatu. Biasanya motivasi diberikan berupa sanksi teguran yang dapat meningkatkan semangat kerja bawahan dalam waktu pendek karena rasa takut akan teguran sehingga mereka berupaya untuk menghindari sanksi tersebut. Adapun tujuannya yaitu tujuan dari pemberian motivasi antara lain adalah sebagai berikut. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan
penandaan karyawan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salma Irbaweda, NIM 136. Teori awal motivasi, Early Theories of Motivation. Kita akan melihat 3 teori awal motivasi. Ada 3 teori, yaitu yang pertama hierarki kebutuhan Maslow, yang kedua teori X dan Y, MC Gregor, dan yang ketiga teori motivasi Hygienius Herzberg. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa pada diri tiap orang terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat, rasa aman. Dan yang kelima, kebutuhan fisiologi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan, perkenalkan nama saya Sandy Diana Putri dengan NIM 321. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa pada tiap diri orang terdapat hierarki dari 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori X dan Y dari McGregor. Teori X dan Y sangat sederhana. Teori X pada dasarnya menyajikan pandangan negatif tentang orang, sedangkan teori Y menawarkan pandangan positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Septiar Puritasari dengan NIM 118 akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Teori motivasi higienis Frederick Herzberg berpendapat bahwa faktor intrinsik terkait dengan kepuasan dan motivasi kerja. Hubungan individu dan dengan pekerjaannya itu merupakan hubungan yang mendasar. Pekerjaan menentukan kesuksesan atau kegagalan. Menurut Herzberg, faktor-faktor yang menghasilkan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dari yang menghasilkan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, para manajer yang berusaha menghapuskan faktor-faktor yang menciptakan ketidakpuasan kerja dapat menghasilkan harmoni di tempat kerja tapi bukan motivasi. Karena faktor ketidakpuasan kerja itu disebut faktor higienis. Jika faktor-faktor itu memadai, orang tidak terpuaskan. Untuk memotivasi orang supaya bekerja, Herzberg menganjurkan menekankan motivator, faktor intrinsik yang meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Steven Rizky Putra Pratama dengan NIM 280. Contoh penerapan pada PT Bank Samsat KJP, Maryland, dan adapun jenis-jenis dalam penerapan teori awal motivasi. Yang pertama, motivasi positif adalah suatu proses pemberian motivasi atau usaha untuk mempengaruhi orang lain agar baik dan antusias dengan cara memberikan kontribusi tertentu pada perusahaan, berupa bimbingan, arahan pendidikan, pelatihan dan promosi jabatan, serta kesempatan untuk maju dan berkembang. Yang kedua, motivasi negatif adalah motivasi yang timbul karena adanya rasa takut terhadap sesuatu. Biasanya motivasi diberikan berupa sanksi, teguran yang dapat meningkatkan semangat kerja bawahan dalam waktu pendek karena rasa takut akan teguran, sehingga mereka berupaya untuk menghindari sanksi tersebut. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nama saya Taufikul Kamal, NIM 109. Motivasi positif. Pemimpin perusahaan PT Bank Sumut KCP merelakan Medan memberikan motivasi positif dengan reward atau penghargaan kepada karyawan yang berhasil melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang diberikan oleh pemimpin, profesional, dan disiplin dalam melakukan pekerjaannya. Reward atau penghargaan yang diberikan berupa A.
pemberian gaji, B. Pembimbingan dan pelatihan, C. Membantu bawahan, D. Pemberian upah lembur, E. Cuti karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Yeni Agustiani dengan NIM 208. Motivasi negatif. Dengan adanya pemberian motivasi negatif kepada karyawan, akan membuat karyawan menjadi lebih teliti dan berhati-hati serta disiplin dalam bekerja. Karena kedisiplinan dalam bekerja sangatlah penting, agar karyawan tidak lalai dalam melakukan pekerjaannya. Keuntungan perusahaan dengan memberikan motivasi ini adalah dapat membuat karyawan lebih terlatih lagi dalam bekerja tanpa adanya hukuman yang didapat. Dengan demikian, paradigma dan mental setiap karyawan akan lebih terlatih menjadi yang lebih baik lagi dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai seorang karyawan. Suatu motivasi menggambarkan suatu kekuatan yang menggerakkan manusia untuk bersikap dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Zidna Naila Rahma dengan NIM 127. Materi yang selanjutnya yaitu teori motivasi kontemporer. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Teori motivasi kontemporer mencakup teori kebutuhan MC Celan, teori evaluasi kognitif, teori penentuan tujuan, teori keadilan, dan teori harapan. Variabel-variabel motivasi. Kerlinger, Enfred, dan Elazar G. Pedazur tahun 1987 dalam Jud Journali tahun 2004 menyatakan bahwa variabel positif terdiri dari 1. Motivasi atas kebutuhan dari pekerjaan, 2. Pengharapan atas lingkungan kerja, 3. Kebutuhan atas imbalan. Selanjutnya, Virom yang secara khusus memformulasikan teori ekspektasi mengajukan 3 konsep dasar, yaitu yang pertama, valens atau kadar keinginan seseorang, yang kedua, instrumentali atau alat perantara, dan yang ketiga, ekspektasi atau keyakinan untuk mewujudkan keinginan itu sendiri. Nah, sekian ini tadi paparan materi yang kelompok kami bawakan. Semoga mudah difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.